Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang polisi ditangkap setelah menjual narkoba kepada 3 pria di Binjai. Debt kolektor dihajar massa karena tipu warga saat menagih utang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sita uang 150 miliar rupiah dari kasus jual beli aset PTPN Regional 1. Beberapa pria dihakimi warga di Jalan Setiabudi, Medan, Selayang, Kota Medan. Warga geram lantaran 4 pria itu ternyata debt kolektor atau penagih utang yang akan menarik paksa sebuah mobil sedan. Beberapa pria menjadi bulan-bulanan warga dan para pengendara di Jalan Setiabudi, Medan, Selayang, Selasa lalu. Kemarahan warga dipicu karena diprovokasi 4 pria yang ternyata debt kolektor. Awalnya 4 debt kolektor itu menyetop paksa sebuah mobil sedan berwarna putih. Namun pengemudi menolak di-stop. Debt kolektor itu kemudian meneriaki pengemudi sebagai maling dan pelaku tabrak lari. Sontak warga ikut mengejar mobil yang akan ditarik. Pengemudi mobil akhirnya berhenti setelah di-stop warga dan memberi penjelasan bahwa keempat pria itu merupakan debt kolektor. Sadar telah dibohongi, warga akhirnya menyerang balik 4 pria yang meneriaki pengemudi. 2 pria berhasil kabur, namun 2 rekannya terjebak dalam kerumunan warga yang marah. Kedua pria itu akhirnya mengaku merupakan debt kolektor sebuah perusahaan pembiayaan. Namun pengakuan itu tidak menghentikan amarah para pemotor. Apa ini, katanya kan gitu. Saya pas disuruh berhenti, nggak mau juga dia, kayak gitu. Teriak lah apa tadi, yang kolektor tadi, gitu. Maling katanya, kan gitu. Di sini ceritanya, stop lah tadi di depan komplek tadi kan. Nah, rupanya di kolektor tadi lain ceritanya, dibilangnya ini maling, padahal bukan maling kan gitu. Yang dalam mobil tadi mau ke rumah sakitnya dia. Usai dihajar warga, kedua pria itu akhirnya diserahkan ke Mapolsek Sunggal karena dianggap membuat kegaduhan di jalan umum serta melakukan kekerasan terhadap pengemudi mobil. Tuti Alawea Lubis melaporkan dari Medan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, pariwisata yang kompeten dan berdaya saing global. Hal tersebut dikatakannya saat hadir di acara wisuda Politeknik Pariwisata Medan. Niluh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata, hadir dalam wisuda 27 di Politeknik Pariwisata Medan. Ia mengapresiasi capaian bagi para siswa yang sudah menyelesaikan pendidikan di Poltekpar Medan, khususnya pendidikan vokasi bidang pariwisata. Ia juga menekankan bahwa 6 Politeknik Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata akan terus diperkuat sebagai pusat pembelajaran terapan yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Baginya, tantangan industri pariwisata saat ini membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya menguasai keterampilan, tetapi juga kreativitas dan etika kerja global. Sekarang ini sudah mengarah bagaimana pembangunan pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Dan tema kita hari ini, Empower Skill Ready to Lead, ini menggambarkan bahwa Poltekpar ini tidak hanya memberikan mereka satu pemahaman ilmu teoritis saja, tetapi bagaimana juga mereka kedepannya akan mampu membangun dan menjadi pemimpin. Kunjungan Wakil Menteri Pariwisata ini sekaligus meninjau penerapan link and match pendidikan vokasi dengan industri yang dijalankan Poltekpar Medan. Ia menyambut baik pelaksanaan Job Expo 2025 yang digelar di kampus itu dan mempertemukan lulusan dengan 35 perusahaan mitra industri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seorang personel Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut ditangkap saat akan menjual narkoba kepada 3 pria di Binjai. Sabu 1 kg yang akan diperjualbelikan diduga adalah barang bukti hasil tangkapan.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, Rabu petang membenarkan adanya personel polisi yang ditangkap Polres Binjai karena menjual sabu seberat 1 kg. Polisi berpangkat brigadir itu berinisial ES yang bertugas di Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut. Namun Polda Sumut membantah kabar yang beredar jika sabu 1 kg yang dijual brigadir ES merupakan hasil tangkapan Direktorat Narkoba. Dan 3 pelaku tersebut menyebutkan bahwa asal barang itu dari ES yang saat ini adalah anggota Polda Sumatera Utara. Ya, ini yang saat ini hasil penyidikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun kode etik. Ini yang pertama kali. Sebelumnya ini bertugas di mana personelnya? Ya, di Polda Sumatera Utara. Untuk barang bukti ini dapat anggota ini dari mana, Pak? Ya. Untuk asal barang bukti dari anggota saat ini masih dalam pendalaman oleh Bitpropam Polda Sumatera Utara. Medan kembali menjadi sorotan dunia bulu tangkis internasional. Sebanyak 232 atlet dari 15 negara bertarung di ajang Indonesia Master 2025 yang digelar pada 21 hingga 26 Oktober 2025 di GOR PBSI Sumatera Utara. Inilah lapangan kejuaraan bulu tangkis yang jadi tempat perjuangan para atlet Indonesia meraih juara. Kejuaraan bulu tangkis Indonesia Master 2025 digelar di Medan dan diikuti total 232 atlet dari 15 negara untuk merebutkan gelar juara. Kegiatan ini jadi rangkaian BWF World Tour Super 100. Pasangan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menjadi salah satu sorotan utama di ajang ini. Mereka menempati unggulan kelima dan bertekad tampil maksimal untuk kembali meraih gelar setelah sebelumnya menjuarai Malaysia Open 2022, Singapura Open 2022, dan Hong Kong Open 2023. Jadi tahun 2025 ini kita open bidding kepada seluruh Pemprov yang kita lakukan di awal tahun. Kita sebarkan surat, kemudian dari Pemprov Sumatera Utara sendiri mengirimkan surat balasan bahwa mereka tertarik. Setelah itu kita lakukan survei, memang lapangannya kita anggap layak Pak, karena cukup besar untuk 4 lapangan. Saat ini di Indonesia sendiri sulit mencari lapangan yang bisa untuk 4 ya, dengan kapasitas penonton juga. Nah ini Medan tentu dengan adanya hal seperti itu ya cukup baiklah untuk kita bisa adakan. Tentu harapan kami juga olahraga ini menjadi salah satu target pemerintah juga ya, khususnya para gubernur-gubernur Pemprov mungkin dapat juga memperhatikan. Alhamdulillah persiapannya sudah cukup baik dan untuk targetnya yang pasti kami mau yang terbaik juara di sini dengan ya step by step aja, dengan proses juga bagaimanapun semuanya kan juga di sini ada adik-adik yang lain juga dari junior juga yang datang juga kan mereka punya kualitas juga, jadi memang ya kita harus persiapkan satu demi satu aja sih ya. PBSI menilai para atlet Indonesia saat ini dalam kondisi prima dan memiliki peluang cukup besar untuk merebut gelar semua sektor. Ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemain utama untuk menambah poin, pengalaman, serta memperkuat posisi Indonesia di peta persaingan bulu tangkis dunia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita beralih ke lanjutan Liga 2. Jelang kontra Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan kembali menggelar latihan di lapangan mini Pancing Medan. Pada sesi latihan kali ini, juru taktik Ayam Kinantan, Kas Hartadi fokus latihan kebugaran dan meminta para pemain lebih disiplin saat menghadapi Laskar Rencong. Usai menahan imbang Adiasa FC 1-1 pada laga pekan ke-6, PSMS Medan kembali menggelar latihan di lapangan mini Pancing Medan pada Selasa sore. Pada sesi latihan kali ini, Kas Hartadi fokus pada latihan kebugaran. Kas Hartadi juga meminta seluruh pemain untuk tetap disiplin saat menghadapi Persiraja Banda Aceh pada Sabtu mendatang. Menurut juru taktik PSMS Medan, Persiraja bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Itu terbukti dari keberhasilan mereka mencuri poin dari Persika Depok di Stadion Pakansari dengan skor 0-1. Fisik semua pemain bugar semua. Untuk latihan hari ini hanyalah kebugaran kondisional. Di Persiraja untuk besok yang penting kita bermain disiplin lah untuk dalam pertandingan nanti.
Nah, tim Persiraja sendiri sejauh ini menurut coach sendiri seperti apa? Tim Persiraja cukup bagus, terbukti bisa mengalahkan Perseka Depok di home-nya. Laga melawan Persiraja Banda Aceh menjadi penting bagi PSMS Medan untuk menambah poin dan mencapai peringkat tertinggi di papan klasemen. Dengan motivasi dan dukungan besar dari para supporter, diharapkan PSMS Medan berhasil menuju ke Liga 1. Saat ini PSMS Medan berada pada posisi ketiga dengan perolehan 9 poin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.